Tapi kalau dari terkait dengan Pak Presiden Pak Jokowi, yang seperti kita tahu bahwa dari sekarang juga banyak Mas dari tokoh-tokoh yang secara gamblang, secara terang-terangan mereka menyatakan bahwa sudah mendapat persetujuan ataupun mendapat restu dari Pak Jokowi untuk maju sebagai calon wakil presiden. Begitupun nama Mas Sandi termasuk ke dalam 7 cawapres potensial pada saat itu di sekitar pada bulan Idul Fitri lalu, nama Mas Sandi masuk ke dalam yang disebut oleh Bapak Jokowi. Secara khusus, apakah Mas Sandi sudah berkomunikasi dengan Pak Presiden dan seperti apa tanggapannya, Mas? Posisi saya sekarang adalah pembantu presiden sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju dan saya banyak melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi saya di kementerian. Dan sesekali tentunya dalam sesi yang tertutup saya mengkonsultasikan beberapa mungkin langkah-langkah ke depan. Dan Bapak Presiden selalu sebagai seorang tokoh politik yang dianggap paling senior tentunya karena beliau adalah pimpinan kita semua, ini memberikan pandangan-pandangan. Nah itu yang saya pedomani. Saya pegang ujangan-ujangan beliau untuk menentukan pilihan langkah-langkah ke depan. Baik Mas, kalau tadi Mas Sandi juga sempat menyebut bahwa terkait dengan pengalaman Mas Sandi pada Pilpres tahun 2019 begitu, seberapa alot penentuan cawapres pada kali ini dibandingkan di tahun 2019 menurut pengamatan Mas Sandi? Saya memprediksi karena calon wakil presiden di 2019 itu sangat last minute, sangat detik-detik terakhir termasuk waktu pasangan-pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Sandi maupun Pak Jokowi dan Abah Kiai Ma'ruf itu diumumkan itu kan detik-detik terakhir sebelum pendaftaran di KPU. Kali ini mungkin sosialisasinya jauh lebih awal karena butuh waktu untuk masyarakat mengenal sosok calon presiden dan calon wakil presiden karena periode kampanye ini hanya 63 hari. Beda sama tahun 2019 yang hampir 8,5 bulan. Jadi ini tentunya merupakan suatu realita yang para pimpinan partai politik harus bisa mempertimbangkan. Jadi saya yakin ini akan lebih awal, mungkin jatuhnya sekitar 2 atau 3 bulan sebelum penentuan di bulan Oktober, sehingga memberikan kesempatan calon presiden, calon wakil presiden ini untuk aktif mensosialisasikan pemikirannya untuk Indonesia ke depan kepada masyarakat. Oke, artinya calon presiden dan calon wakil presiden ini masih membutuhkan waktu untuk masa kampanye. Kemudian yang barusan Mas Sandi sebutkan membutuhkan juga untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Mas, apakah jika dulu kita lihat partai politik dan juga calon kandidat ini hanya cukup beriklan begitu ya, sedangkan berbeda dengan saat ini elektabilitas dapat ditempuh ataupun dapat digapai dengan menggunakan media sosial. Kita juga ingin tahu pendapat dari Mas Sandi, apakah masyarakat juga perlu untuk pemenuhan dari perkembangan teknologi informasi sehingga membuat kandidat juga perlu berinteraksi melalui media sosial. Saya juga termasuk salah satu yang mengikuti aktivitas Mas Sandi di media sosial. Begitu menurut Mas Sandi seberapa signifikan? Di pemilu 2019, di Pilpres 2019, TV itu mendominasi sekitar 75-77%, dan sisanya itu media lainnya termasuk media sosial. Kali ini media sosial mengambil porsi yang lebih besar, hampir mendekati 50% dari informasi yang didapatkan masyarakat itu didapatkan dari media sosial. Oleh karena itu kemampuan kita memberikan diseminasi informasi melalui media sosial ini sangat penting dan strategis. Pesan-pesan yang ingin kita sampaikan itu sangat penting dan strategis dan menurut saya kuncinya adalah konten. Konten yang saya selalu sebut konten is king. Jadi konten yang kita ingin sampaikan itu apa, tapi kemasannya juga sangat relevan atau packaging is queen. Jadi konten yang ingin kita sampaikan dalam kemasan apa diberikan melalui kanal media sosial ini akan mampu menjangkau melalui algoritma baru ini para pemilih-pemilih terutama pemilih pemula. Karena generasi Z
dan generasi milenial ini akan menjadi mayoritas pemilih di tahun 2024 ini. Baiklah, jawabannya artinya ini dapat menjadi pendulang popularitas bagi calon capres maupun cawapres begitu ya. Nah, Mas Andi, kita beranjak dari isu politik, kita akan beralih kepada isu yang masih berkaitan tentunya dengan sosial media, begitupun juga dengan informasi yang sebelumnya terkait dengan fenomena Coldplay, Mas. Nah, ini sebenarnya masyarakat kita juga sangat berantusias, Mas. Apalagi ketika pertama kali diumumkan bahwa Coldplay akan menyelenggarakan konsernya di sini dan kemudian pre-sale-nya juga banyak sekali, hampir 500-an ribu yang mengantri di website mereka. Namun banyak, Mas, masyarakat juga yang kecewa karena tiketnya dalam 30 menit ini udah langsung habis gitu, Mas. Gimana ini, Mas? Jadi kami sudah mengantisipasi ini konser terbesar abad ini, terutama di lingkup kalau kita bicara band di paruh pertama dari tahun 2020-an ini yang terbesar adalah Coldplay. Ya. Dan kami mengantisipasi, tapi kami sendiri juga terkejut bahwa di pre-sale dan di general sale terjaring 3,2 juta jumlah peminat tiket yang hanya 70.000. Oke. Berarti kurang dari 2%. Karena setiap peminat ini bisa memesan sampai 4 tiket. Oleh karena itu tentunya kalau pasokannya terbatas dan permintaannya tinggi pasti banyak yang kecewa. Dan saya ingin menyampaikan di sini bahwa jangan sampai terjebak. Hati-hati. Kita menginginkan tiket terus tidak tersedia, jangan sampai kita nanti membeli dari calo sehingga akhirnya banyak sekali, ada sekitar 60-an kasus penipuan. Nah, ini harus kita sikapi dengan bijaksana. Belilah tiket sesuai dengan kemampuan. Jika tidak dapat, masih banyak konser-konser lain termasuk konser band Indonesia yang sekarang menawarkan keseruan yang tidak kalah seperti Dewa 19, Noah, Dangdut Koplo. Jadi ada yang bilang kalau Coldplay nggak dapat ya udahlah Coldflow aja. Coldflow. Nah itu ada Denny Caknan dan banyak lagi yang juga meramaikan kancah perkonseran di Indonesia di tahun ini. Jadi ini adalah fenomena semua terkejut, animo yang sangat tinggi, tapi kita pastikan bahwa konser ini semua dalam persiapan yang baik, dan tentunya bagi yang terjerat masalah hukum karena ada penipuan dan pencaloan itu diproses sesuai dengan pelanggarannya dan diberi sanksi yang tegas. Baik, Mas, pertanyaan terakhir untuk menutup sesi wawancara kita pada malam hari ini, Mas. Jadi kira-kira nasibnya gimana, Mas? Bagi para fans yang saat ini memang tidak kebagian, apakah nanti selanjutnya akan mengadakan mungkin perpanjangan hari atau mungkin akan mengadakan nobar bersama, bagaimana, Mas? Tentunya yang sedang kita upayakan adalah penambahan hari. Penambahan hari. Ini sedang dalam proses, mohon dukungan dan doanya. Jika kita mendapat tambahan hari, mungkin bagi yang nggak dapat tiket sebelumnya bisa mencoba peruntungannya untuk di tambahan hari ini. Tapi ini belum ada jaminan. Jadi tetap bersabar dan selagi menunggu tiket Coldplay ada beberapa konser-konser besar seperti Java Jazz, juga ada konser-konser lainnya. Swasta berpesta? Ya, yang sekarang lagi roadshow Semarak Berpesta juga ini menampilkan band-band yang tidak kalah serunya. Jadi nikmatilah produk-produk ekonomi kreatif karya anak bangsa, dan seandainya dapat penambahan untuk Coldplay, selamat mencoba, banyak berdoa dan bertakwa. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kesempatan kali ini. Baik, ternyata tidak kalah ya, Mas, ya, tentunya dari karya anak bangsa juga tentunya ini harus dinikmati juga oleh kita, harus didukung juga oleh kita. Terima kasih banyak Mas Andi atas waktunya sudah bergabung bersama kami dalam Berita Satu Spesial. Demikian pemirsa perbincangan saya bersama dengan Mas Sandi Aga Solahuddin Uno, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif. Saya Arissa Fauzia pamit undur diri, sampai jumpa.